Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista. Dan sekarang nih kita sudah berada di TKP tempat kejadian babi ngepet. Nah ternyata babi ngepet itu sudah dibunuh dan sudah dikuburkan pada pukul 11 pagi tadi. Nah sekarang kita mau mengintip kuburannya seperti apa. Nah seperti ini nih pemirsa, ikutin terus. Nah pemirsa, jadi inilah dia kuburannya babi ngepet nih. Nah di sini saya mau langsung nanya juga kepada warga di sini. Misi ya. Halo Pak, mungkin kalau misalnya kita dari Ganjil Misteri nih mau nanya-nanya, boleh Pak? Boleh, boleh. Oke, Bapak berarti warga sini juga ya? Saya, nama saya Pak R. Hamdani, mantan RW. Selama saya menjabat 3 periode. Nah setelah kejadian ini, saya juga emang awalnya udah rencana, keresahan masyarakat udah sampai 3 bulan. Kejadian masalah babi ini, terus masalah awal kejadiannya saya tahu percis, walaupun saya nggak nyaksin awal mulai manusia itu, saya tahu percis dari adik saya, ponakan saya. Awal kejadiannya mulanya ini ada orang naik motor, 3 orang naik motor Mio merah. Nah, setelah sampai di depan rumah sini, di gang sini, nah, itu di gang Haji Rosiman, turun 1 orang. Begitu turun, emang lampu saya mati semua, gelap, nggak ada lampu, bos, rencana mati gelap semua. Akhirnya dia turun jalannya bukan kayak jalan manusia, jalannya kayak pakai roda, kayak. Oh, jadi kayak lurus aja gitu lurus aja. Dia pakai baju hitam semua, nggak ada kelihatan semua. Cuma pakai ikat pala merah. Ikat tali pala merah. Berarti Bapak lihat sendiri tuh kejadiannya atau gimana? Bukan yang saya sendiri, yang kejadian saya ini saksinya yang nangkep dia. Saya lagi sholat terus di dalam. Memang saya ngajak waktu itu kan Pak Ustadz Ibrahim sholat di rumah. Sambil nungguin saya sholat di rumah, anak-anak di depan gitu maksudnya. Udah nungguin udah gitu ya? Maksudnya semua gitu. Dia pakai pas rumah saya. Semua telah ada, begitu ada datang dia baru buka jadi babi baru buka babi. Ya, gitu. Ini berarti kuburannya ini kapan dikuburnya Pak? Tadi pagi. Sekira setengah 12. Akhirnya babinya tuh dibunuh dulu atau gimana Pak? Langsung di RPC aja, langsung dipotong. Langsung dipotong gitu. Ya. Mungkin kita boleh gak Pak kalau mau ngelihat tempat kejadian di mana? Boleh, siap. Oke, yuk. Kalungnya perlu diambil nggak? Boleh, ada kalung babinya juga. Ini dapat putus ya. Oke, jadi pemirsa Ganjil, ini kuburannya tuh seperti itu. Dan ini di depan sini tuh ada benar-benar TKP-nya langsung berarti ya Pak ya? Tempat kejadian di mana si orang yang babi ngepet ini tuh ketangkep basah gitu di situ. Nah, motor di sini. Nah, di jalan ini persis ya Pak? Motor di sini, motor. Motor Mio merah, 3 orang. Lalu yang 1 turun, langsung ke lokasi sini. Yang 2 langsung jalan. Yang 2 kabur bawa motornya. Yang 1 turun pakai jubah hitam langsung. Jubah hitam. Nah, terus jalan kan dia? Jalan bukan jalan melangkah ya, kayak jalan lurus. Iya. Kayak pokoknya kayak pakai sepatu roda lagi. Nah, terus abis itu gimana Pak kronologinya? Terus jalan sini, duduklah di sini nongkrong. Nah, nongkrong di sini nih. Ya. Nah, pas di sini nongkrong. Dia duduk atau dia berdiri? Jongkok. Oh, dia jongkok di sini, Pak? Jongkok. Dia semedi kurang lebih 1 jam. Semedi 1 jam? Semua disaksiin semua, Pak Ustadz. Ini Ustadz nih, di kaca ini, melihatnya dalam. Jadi nggak tahu orang, dia jelas ngeliatin dari manusia sampai jet babi di sini lah. Tapi pas jadi manusia, mukanya kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan mukanya? Karena tutup pakai jubah hitam semua. Ketutup pakai jubah hitam gitu? Iya, cuman yang pokoknya setelah itu 1 jam kemudian jadilah itu babi itu. Pas berubah wujud jadi babi, langsung berubah kayak ada mungkin asap-asapnya kah atau gimana? Nggak ada, langsung berubah gitu? Berubah gitu ya. Nah, terus ada yang udah nunggu semua adik-adik saya di rumah sana 3. Sini 3, di sini 3, udah siap gitu. Berarti udah siap untuk memang nangkep perencanaan udah 3 bulan karena emang udah banyak kejadian keresahan di masyarakat kan gitu. Emang gitu. Biasa kejadiannya dicolongin duitnya bisa berapa Pak? Termasuk anak saya yang ngewarung itu 2 kali kehilangan. Pertama 1 juta, minggu kedua 1 juta lagi, jadi 2 juta. Kalau saya sendiri pribadi di dompet 100.000, 50.000.
tapi nggak pernah. Saya nggak setelah ini kali babi baru perhatiin gitu. Tapi akhirnya kenapa Bapak bisa tahu nih ini berarti ulahnya si babi ngepet Karena nih? awalnya emang udah ketangkep, bukan baru ini. Jadi awalnya datang sana udah ketahuan, ketangkep. Jadi ketangkep itu setelah kepegang hilang. Oh, langsung hilang. Nah, emang yang nangkep itu nggak pakai baju. masih nggak telanjang, pakai kata. Terus ada yang ngajarin kalau menangkap babi itu harus telanjang gitu. Harus telanjang baru bisa ketangkep. Jadi kan saya penasaran. Iya. Saya penasaran itulah. Terus kedua kali datang lagi sampai ke pohon sini kejar-kejar hilang juga gitu. Nah ini terakhir. Dia emang tiap datang malam Selasa. Oh, tiap malam Selasa datang. Iya. Terus kandang aja udah gitu saya rencanakan sudah bikin kandang ini. Nah ini pemirsa bisa lihat nih. Bikin kandang. Rencana sebelum puasa ini dari bambu kuning kandangnya. Oh jadi emang tempat untuk sengaja bambu kuning soalnya buat ngurung gitu ya? Iya. Gitu. Akhirnya dia pas sudah ketangkep langsung ditaruh di sini. Iya. Babinya tuh ukurannya sebesar apa Pak? Awalnya sekitar tingginya awalnya 50 cm yang. Awalnya 50 cm, 50 cm. Terus? Tuh, setelah itu ya kita awalnya ada kalungnya terlepas. Dia bukan terlepas yang lepas ya, kalungnya diceker begitu sama kakinya terlepas kan tinggal akhirnya ngecilin. Oh, gitu. Bisa lihat kalungnya Pak? Ada kalungnya? Ada. Coba Ano, tas gue lo, Lin. Nah, tas, besak. abis itu setelah dia menyusut, kalungnya berarti Bapak simpen gitu ya? Simpen, buat ngelihat berarti ini benar-benar nyusut ya? Iya, itu. Nah, Makin lama ya nyusut sampai awalnya ketangkepnya dari bawahnya jam 11, jam 12, 20 menit. Ketangkep berubah jadi babi nih. Berubah jadi babinya. Iya, langsung disergap gitu namanya. Oh, iya. Akhirnya udah muter, akhirnya ketangkepnya di sini nih, dalam sini masuk ke situ. Oh, akhirnya dia habis semedi di sini terus dia jalan atau gimana, Pak? Langsung belum sampai bangun udah langsung disergap. Oh, langsung disergap. Udah diintek gitu. Warga-warga berarti udah ngumpul semua di sini ya? Warga belum, baru saya kan saya bukan mengalami warga, cuma keluarga doang. Keluarga saya doang nih. Keluarga Bapak aja. Sama Pak Ustadz ini gitu. Aja ya kan. Nah, itu yang nangkepnya ya, Mas? Nah ini nangkep. Mas, lagi diambil, ambil Bang. mungkin bisa wawancara sama yang nangkep. Boleh saya ambil dulu ya? Iya, boleh. Nggak apa-apa, Mas. Mas, namanya siapa, Mas? Farhan. Nah, Mas itu berarti yang nangkep babi ngepetnya ya? Enggak, saya mah cuman kayak apa sih ngepung doang. Ngepung. Ada berapa total orang yang ngepung, Mas? Hampir 8 orang. Hampir 8 Iya, orang. sama yang lain yang berbusana ada enggak tahu dah. Telanjang bulat semua tadi. Bener nggak sih itu kalau misalnya nangkep babi ngepet tuh telanjang bulat itu dilakukannya Iya. gimana sih jadi, Mas? Ya, jadi gini emang harus telanjang bulat syaratnya katanya. Ada syaratnya. Berarti Masnya ikutan telanjang bulat gitu ya? Ikutan. Nah, kalau misalnya lampu-lampu gitu dimatiin tuh buat apa sih, Mas? Ya, itu aja biar kayak ngundang dia kan kalau terang gini kan kayak curiga juga dia mungkin. Curiga. Nah, jadi kejadiannya Masnya waktu itu nunggunya di mana nih sebelum Di nyergapnya? sana, di rumah itu. Di rumah situ ya? Iya. Jadi ditunggu situ sama orang berlapan gitu. Terus akhirnya dia pas udah berubah wujud jadi babi, Iya. Masnya tangkap gitu. Iya. Kalau bentuk mukanya sendiri tuh gimana sih, Mas? Ya gitu kayak curut kayak apa gitu yang moncong, ada moncong. Beneran kayak rupanya kayak babi beneran Kayak atau gimana babi sih? beneran, cuman dia kecil, kayak hampir kayak anak kambing, cuman itu gedean anak kambing malah, itu agak Gedean kecil. anak kambing. Hmm. Kupingnya juga kayak kuping kayak gimana tuh bentuknya? Ya gimana ya? Susah. kayak babi hutan. Kuping itu Kayak aja babi kayak hutan. aja gitu. Nah, ini ada fotonya ya? Ada kamera ada. Nah, ini mungkin bisa dilihat nih. Nah, ini awal-awal pertama nih ini nih itu dia. Ya, bener babi hutan, babi betul. Oh, kegelapan nggak kelihatan. Mungkin kegelapan sih tadi videonya. Mungkin ada fotonya tadi. Akhirnya tuh babi Penggal. dipenggal. Ya. Oke, nah ini yang ngerencanain ini tuh udah sebulan katanya direncanain ya? Iya, ada itulah pokoknya rencana ini. Oh, yang ngerencanain ini siapa sih? Ya sesepuh di sini lah. Sesepuh di sini. Iya. Oke. Foto kepala babi yang dipenggal. Yaudah mungkin kita bisa langsung tanya pada Pak Ustadz kali ya. Ini apanya? Kalungnya ini. Oh, Kalungnya. Ini yang ketinggalan, tinggal ini. oh, jadi ini waktu itu kalungnya tuh dipakai sama babi. Sama babi ini setelah ditangkap dia bukan yang nyopot ini, bukan yang nangkep ya, babi sendiri. Gimana? Yang nangkep yang lepas ini babi sendiri yang lepas. Dipotosin sama pakai kaki gitu. Babinya sendiri yang Iya. ngelepasin kalungnya.
Gitu. Nah mungkin kita bisa langsung tanya-tanya ke Pak Ustadznya juga kali ya. Silakan. Oke. Oke. Yuk pemirsa Ganjil kita langsung tanya Pak Ustadz. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Nah, bajunya Pak. Misi. Halo Pak Ustadz. Mungkin kita, saya mau nanya-nanya sebentar ya Pak ya. Nah, Pak Ustadz, ini kejadian yang babi ngepet ini memang udah terjadi berapa lama sih Pak? Kalau terjadinya itu kurang lebih sebulan lebih lah gitu. Sebulan lebih ini 4 kali penangkapan ya. Jadi 4 kali penangkapan itu 3 kalinya gagal, yang terakhir inilah sampai bisa ketangkep. Pak Ustadz sendiri yang ngerencanain atau gimana nih Pak? Ya jadi warga banyak lah kayak apa kehilangan, resah karena ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100. Jadi setiap ada laporan itu ya kita coba tampung dan kita coba bagaimana caranya untuk bisa nih kita buktikan bahwa bagong ini bisa ketangkep gitu. Jadi dengan perencanaan kita mencoba gitu dengan munajat sama Allah, akhirnya bisa terwujud gitu. Pada semalam kita dapat menangkap babi tersebut. Itu yang mengusulkan kalau misalnya babinya tuh harus telanjang untuk menangkap tuh gimana sih Pak Ya, Ustadz biasanya ceritanya? syarat-syarat kalau kita ingin melihat gaib itu memang kita harus dalam keadaan tidak ada selai baju pun gitu. Itu syaratnya gitu ya. Selain itu ada syarat lagi ya Pak? Kalau syarat lain ya kayak soalnya saya pun yang saya pakai baju aja saya nggak ngelihat. Ketika saya buka baju saya baru bisa lihat gitu. Oh gitu, Iya. karena tadi kalau misalnya berdasarkan kata-kata warga sekitar sini juga ada beberapa warga yang masih pakai baju gitu, terus nggak bisa lihat babinya Ya, gitu ya. emang nggak bisa Tapi lihat. kalau emang ada yang udah telanjang gitu, baru bisa kelihatan bentuk babinya. Nah, kalau sudah ketangkep tersentuh sama manusia yang kayak seperti udah ketangkep baru bisa dilihat sama yang lain. Baru bisa dilihat gitu. Dan ketika penangkapan itu pun yang kita lihat itu pertama adalah yang datang tuh manusia gitu. Artinya ada 1 orang diantar oleh temannya dengan menggunakan motor gitu ya. Nah, pada pukul 11 itulah datang. Ketika datang pas di kala bulan terang, sangat terang ya. Jadi kita walaupun lampu dimatiin kelihatan gitu. Berarti ini warga udah serentak Ya serentak ada kita serentak udah rencanain lampu dimatiin ya. Dimatiin dan masing-masing di rumah masing-masing untuk memantau dilihat dari jendela masing-masing. Nah, kita memantau ada 1 rumah itu adalah isi 5 orang, 1 rumah ada isi 3 orang, 2 orang, 1 orang. Jadi ketika datang orang tersebut itu memakai jubah hitam dia datang. Jadi memakai jubah hitam tidak langkah seperti langkahnya manusia. Kalau langkah manusia kan begini ya. Iya. Jadi jalannya begini dia. Oh, jalannya tuh nggak melangkah ya, Nggak lurus aja. Nah, tapi agak seperti orang mabok. Oh, jadi goyang-goyang linglung gitu. Betul. Oke. Oke, sampailah ke tempat tujuan yang di lapang ini gitu. Dan di lapang itu proses pun dari dia manusia jadi babi itu kurang lebih 1 jam 30 menit kurang lebih. Nah, di saat itu tuh yang dia lakukan tuh apa sih selain Ritual biasanya seperti itu. Ritual karena wanginya wangi dalam ritual itu pun sangat nyengat gitu kan, pada saat dia ritual. Nah, jadi ketika kita kan informasinya melewati WA atau HP ya, jadi gitu ya. Masing-masing kita yang nunggu nih. Iya. Laporan ya gimana perkembangannya. Nah, ketika ini Pak Ustadz udah datang nih, udah jongkok. Karena waktu itu saya nggak telanjang, jadi saya nggak ngelihat gitu. Iya. Ketika perubahan itunya, nah begitu sudah mulai perubahan, saya penasaran lagi, saya coba buka baju saya dan semua dalam keadaan kondisi telanjang baru terlihat gitu, baru tampak. Nah, ketika tampaklah di situ baru bisa lihat. Tapi saya untuk bugilnya itu di dalam ya, jadi nggak keluar. Yang di luar itu yang nangkep yang. Oh, jadi di dalam rumah tapi buka baju. Iya. Terus itu tuh Lihat dari telanjangnya kaca, ya. tuh apakah benar-benar bulat atau harus gimana sih Pak? Ya kalau panjang sih, kalau bulat mah perempuan ya. Ya jadi intinya kayak gitu. Baju panjang tidak ada selai baju pun. Tidak ada selai baju pun Iya, ya. betul. Nah tapi syarat itu apakah datangnya dari Pak Ustadz atau itu dari mana sih ada pengetahuan kalau misalnya nangkep babi ngepet tuh harus
tidak ada baju gitu. Ya, dari zaman dulu sih Bu, kalau nenek-nenek bilang atau orang tua bilang kayak gitu, makanya kita coba. Gitu. Ternyata dengan adanya seperti itu ya bisa. Ternyata benar ya. Setelah 3 kali percobaan, akhirnya karena yang terakhir ini sudah mengetahui gitu kalau memang harus tidak ada sehelai baju pun yang menempel, akhirnya bisa terlaksana. Nah, tadinya rencananya pas sudah ditangkap, apakah emang mau langsung dibunuh atau gimana sih Pak? Tadi kita punya rencana 3 hari kita mau, kan biasanya jadi manusia, dia kembali lagi menjadi manusia. Iya. Nah, ketika penangkapan pertama dia memakai ikatan kepala berwarna merah. Penangkapan pertama tuh berarti bukan kemarin ya? Atau Enggak, ini yang maksudnya yang pas pertama ditangkap. Oh, pas pertama ketangkep pakai ini ya. Kalau kemarin beda. Jadi dia pakai ikatan merah, pakai kalung. Nah, jadi ikatan merahnya itu sampai sekarang nggak ketemu. Oh, nah itu kalungnya tadi kita udah lihat tuh yang warna hitam ya, katanya dia copotin sendiri kalungnya. Iya, betul. Nah, ikatan kepalanya tapi hilang. Hilang sampai sekarang nggak ketemu. Karena pada waktu penangkapan itu kita begitu ramai, kita lagi musyawarah untuk penetapan babinya ini. Itu udah banyak orang-orang pintar datang. Orang pintar dari mana aja tuh datang. Jadi mereka itu ya kita nggak nutup kemungkinan ada sebagian mereka ada yang mengambil ya. Kemungkinan ya, jadi kemungkinan itu dan karena keduanya juga babinya itu pun semakin lama semakin botak. Oh iya, maksudnya rambutnya semakin botak. Dari bagian kepala tuh gondrong. Iya. Karena perubahan dia gondrong sampai botak. Jadi banyak orang-orang pintar yang mengambil bulunya itu. Tapi tidak dicabut, mungkin dari jarak. Dari jarak jauh gitu ya, diambilin, makanya makin lama makin botak ya. Betul, karena memang kalau setahu saya kemarin kejadian pertama itu bulunya aja ditawar 1 bulu 8 juta. Itu 1 bulu. Gitu. Ya, itu waktu pertamanya. Jadi mungkin bulunya itulah yang mereka incar. Yang diincar. Dan terus orang-orang pintar itu datang sampai pada waktu subuh. Terus minta untuk agar dia bisa memegang, kita koordinasi tidak boleh memegang. Nah, jadi intinya kita mau menunggu sampai waktu dia itu berubah menjadi manusia. Cuman karena satu ini zamannya corona dan pengunjung juga masya Allah banyak, jadi kita ditekan oleh aparat dan tidak boleh ada kerumunan. Tidak boleh ada kerumunan, makanya langsung dibunuh dan dikubur hari ini gitu ya. Dikubur malam ini, dan malam ini pun nanti sekitar jam 12-an kita akan gali lagi. Gali lagi untuk apa Pak? Karena saat ini kita pengen nyari bukti bahwa siapa orang ini. Siapa orang ini? Ya. Tapi emang kalau misalnya udah dibunuh, udah dipenggal kan ya kepalanya, itu masih bisa ketahuan atau gimana caranya Pak? Ya, insya Allah bisa kalau kita, yang penting satu malam ini kita ingin sepi dulu gitu ya, tidak ada pengunjung. Tidak ada pengunjung. Jadi kita akan gali lagi dan kita akan coba ritualin lagi agar dia kembali menjadi manusia. Karena juga ada, tadi juga saya dapat kabar, ada juga keluarganya katanya akan mau jemput. Oh, keluarga yang pelakunya berarti ya? Nah, tadi kita sudah ngobrol bicara langsung, tapi tidak secara umum ya. Iya. Secara umum, keluarganya akan datang pada malam ini, dan kita akan ritualin malam ini pukul 12. Dan kalau memang itu bisa terjadi, dia kembali menjadi manusia, kita serahkan ke keluarganya langsung. Keluarganya udah siap, tapi tidak mau rame. Oh, tidak mau rame, emang maunya justru sepi gitu ya, nggak ada yang lihat gitu, tertutup. Dia udah, artinya berbicara kepada kita sudah ikhlas, anaknya seperti itu, perlakuannya dibayar dengan itu, yang penting nanti dikuburi secara layak. Oke, gitu. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas kronologi yang sudah dijelaskan. Nah, oke pemirsa Ganjil, jadi ini dia tadi kandang tempat TKP-nya itu, dan tadi kita juga sudah lihat kuburannya, dan kita juga sudah berbicara kepada para warga di sini. Ada warga Pak Ustadznya sendiri yang merencanakan hal tersebut, ada juga yang nangkepnya, dan ada juga warga-warga yang menyaksikan langsung proses penangkapan itu. Nah, jangan lupa untuk terus saksikan Ganjil Misteri tiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, dan juga subscribe dan like dan komen video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.